Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victor Manurung dengan NIM 2907058 dan di video ini kita akan membahas mengenai implikasi perubahan lingkungan bisnis terhadap strategi perusahaan PT Bogasari Flour Mills. Nah, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan perubahan bisnis pada mata kuliah analisis dan evaluasi bisnis. Nah, hal-hal yang akan kita bahas yang pertama mengenai company profile, kemudian permasalahan apa saja yang dialami PT Bogasari, dan yang terakhir solusi dan pelaksanaan perubahan bisnis yang dilakukan PT Bogasari. Nah, di sini terdapat tepung terigu dan pasta dan tentunya produk ini tidak asing bagi kita. Ya, produk ini merupakan produk yang dihasilkan oleh PT Bogasari Flour Mills. Nah, perusahaan ini telah mempertahankan eksistensinya selama kurang lebih 54 tahun. Dan hal ini tentunya tidak mudah bagi banyak perusahaan, termasuk Bogasari, untuk survive dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dalam masa krisis ekonomi sekalipun. Pada tanggal 19 Mei 1969 didirikan secara notarial sebagai perseroan terbatas Bogasari Flour Mills dengan fungsi sebagai pengolah yang menggiling gandum menjadi tepung terigu. Kemudian Bogasari resmi beroperasi sebagai pabrik pada 29 November 1971 yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan meluncurkan 3 merek produk perdana yaitu Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru. Dan hingga saat ini Bogasari memiliki 9 produk tepung terigu, 6 produk sampingan, dan 3 produk pasta. Dari upah menggiling biji gandum menjadi tepung terigu, perusahaan ini selalu mengalami keuntungan seperti terlihat pada tabel 1 dan juga tabel 2. Nah, ada masalah-masalah yang dialami oleh PT Bogasari sendiri. Nah, jadi sebelum krisis ekonomi 97-98, di Indonesia itu sudah hampir seluruh sektor ekonomi yang basah bersimpul pada kekuasaan. Fasilitas ekonomi yang paling mudah diingat itu antara lain proyek mobil nasional dan tata niaga cengkeh yang dilaksanakan oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Fasilitas-fasilitas ekonomi ini juga dinikmati Bogasari Flour Mills sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan Bulog. Kemudian fasilitas yang dinikmati ini berubah ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi 97-98 karena IMF atau International Monetary Fund sebagai lembaga yang memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi, mensyaratkan liberalisasi sektor perdagangan termasuk di dalamnya industri tepung terigu dan gandum yang dimonopoli oleh Bulog. Bahkan dalam pasca krisis ekonomi 1998 adalah sebatas pada penentuan tarif biaya masuk gandum dan tepung terigu, sehingga beberapa perusahaan penggilingan tepung terigu juga mulai meramaikan industri ini. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel 7, ada 8 produsen tepung terigu yang sudah berproduksi maupun dalam rencana. Namun Bogasari Flour Mills masih merupakan produsen terbesar di Indonesia. Nah, dengan dibukanya keran impor tepung terigu, maka produsen dalam negeri juga harus bersaing dengan tepung terigu impor yang bebas diimpor oleh importir umum. Nah, ledakan impor tepung terigu ini langsung terasa pada tahun 1999 yang mencapai 366.945 ton, padahal pada tahun 1998 hanya 22.674 ton. Dalam melakukan analisa lingkungan bisnis, perlu dibedakan lingkungan bisnis negara maju dan lingkungan bisnis negara berkembang. Lingkungan bisnis di negara berkembang memiliki karakteristik yang khas berbeda secara signifikan dengan yang dijumpai di negara maju. Lingkungan bisnis di banyak negara sedang berkembang lebih sering berubah dan perubahannya seringkali secara mendadak. Dengan demikian memiliki kecenderungan yang tak menentu. Pemerintah biasanya masih banyak melakukan intervensi. Pengambilan keputusan ekonomis dan politis tampak tidak transparan. Oleh karena itu, tingkat ketidakpastian usaha
menjadi lebih besar. Akibatnya dapat dikatakan bahwa lingkungan bisnis di negara yang sedang berkembang memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam menentukan kegagalan atau keberhasilan. Dibutuhkan solusi bisnis dan pengelolaan perubahan yang tepat agar tetap bertahan. Dalam hal ini terdapat banyak perubahan mulai dari struktur perusahaan, penerapan strategi bersaing dan strategi marketing, dan juga hingga mengubah visi dan misi perusahaan sendiri. Nah, untuk mengatasi persaingan tepung terigu impor dan produsen tepung terigu yang bermunculan, Bogasari Flour Mills menerapkan strategi diferensiasi yang sebelumnya fokus pada peningkatan kapasitas produksi. Mereka memiliki kelemahan, yakni tidak bisa bersaing dengan tepung terigu impor dalam masalah harga jual. Maka pilihan strategi diferensiasi adalah strategi bersaing yang ideal bagi Bogasari Flour Mills. Karena dengan produk yang terdifferent atau berbeda dibandingkan dengan produk pesaingnya, maka harga yang lebih tinggi tidak akan menjadi masalah bagi pelanggan tepung terigu. Pelanggan tepung terigu tentunya akan merasa adanya perbedaan harga produk Bogasari Flour Mills dibandingkan dengan produk pesaing lainnya dikarenakan adanya perbedaan kualitas produk. Singkatnya, harga produk Bogasari Flour Mills lebih mahal karena kualitas produknya lebih baik dibandingkan produk kompetitornya. Nah, Bogasari Flour Mills juga mengeluarkan produk dengan kemasan praktis yakni 1 kilo dan dengan kemasan yang lebih kecil, harga bisa lebih terjangkau dan bisa menunjukkan kualitas terjaga karena di setiap kemasan tercantum tanggal kadaluarsa. Nah, dari sisi pemeliharaan juga lebih mudah menjaga tingkat higienis, kebersihan maupun keputihannya sehingga tidak perlu diayak sebagaimana dalam kemasan besar ketika akan digunakan untuk bahan kue roti. Namun yang lebih penting lagi dengan adanya kemasan kecil adalah pelanggan bisa lebih mengerti tentang brand name tepung terigu yang digunakan. Selain kemasan, diversifikasi produk juga dilakukan oleh Bogasari Flour Mills. Selain untuk lebih menyesuaikan kebutuhan pelanggan akan spesifikasi tepung terigu, diversifikasi produk seperti produk yang kualitas rendah, berharga murah sekaligus untuk menyaingi harga tepung terigu impor yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk mendekatkan diri lagi kepada UKM, maka Bogasari Flour Mills menciptakan Bogasari Baking Training Center. Nah, Baking Training Center ini didedikasikan untuk seluruh lapisan masyarakat yang ingin mempelajari cara pengelolaan tepung terigu seperti cara pembuatan roti, kue, biskuit, dan mie Bogasari Flour. Pada awalnya Bogasari Baking Training Center hanya didirikan di Jakarta dan di Surabaya. Kemudian sejak perubahan perusahaan terus dikembangkan di Bandung dan daerah-daerah lainnya. Sampai pada tahun 2005 sudah ada 32 sekolah Bogasari Baking Training Center di berbagai kota dengan alumni sekitar 20.000 orang. Nah, Bogasari Flour Mills juga menjaga kesetiaan sekaligus mengedukasi para mitranya dengan menerbitkan Wacana Mitra, buletin yang terbit reguler berisi informasi pasar produk maupun kiat atau tip berbisnis bagi UKM bidang makanan. Dari survei Bogasari Flour Mills, di antara mitra usahanya hampir 99% dari mereka menjadikan media ini sebagai wadah tukar informasi dan pengalaman. Penerbitan buku-buku yang relevan dan bisa memperkaya wawasan para mitra juga dilakukan. Antara lain buku Raj Makanan Berkibar dari Jalanan yang berisi kumpulan kisah sukses para UKM bidang makanan. Selanjutnya dari sisi supply, setelah Bulog tidak lagi mensuplai bahan baku tepung terigu yaitu biji gandum, maka Bogasari Flour Mills mengimpor sendiri biji gandum. Impor gandum yang dilakukan Bogasari ini dilakukan sejak awal tahun 1998 sebelum deregulasi tata niaga tepung terigu dan gandum berakhir pada akhir tahun 1998. Impor biji gandum ini sebagian besar dilakukan dari negara-negara produsen gandum seperti Australia dan Kanada melewati State Trading Enterprises, yaitu Australian Wheat Board dan Canadian Wheat Board. Sedangkan sisanya dipasok dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat,
Argentina, dan sebagainya. Sedangkan dalam mengatasi masalah distribusi, sebelum dicabutnya peran Bulog dalam tata niaga gandum dan tepung terigu, distribusi dilakukan melalui APEKTI dan atau bisa kita sebut Asosiasi Penyalur Gula dan Terigu. Nah, pada tahun 1999, saluran distribusi dirubah dengan mengurangi jumlah distributor yang awalnya dari 500 mitra menjadi 49 mitra. Dari rekanan distributor, depot Bogasari maupun depot dengan joint operation. Jumlah outlet yang menjual produk Bogasari juga ditambah mencapai 20.000, terutama untuk menangani produk konsumen dengan kemasan yang praktis, yaitu 1 kilo. Nah, upaya menerobos pancanegara juga turut dilakukan. Jadi Bogasari Flour Mills mulai merintis ekspor pada tahun 1999, yaitu yang pertama kali ke Singapura dengan volume 200 ton. Dan sejak itu pasar ekspor diperluas ke negara-negara Asia lainnya. Ekspor ke Timur Leste rata-rata 1.000 ton per bulan. Bogasari juga mengekspor terigu premix ke Jepang mencapai 12.000 ton pada tahun 2006. Selain tepung, Bogasari juga mengekspor pasta, spaghetti, dan makaroni ke beberapa negara Asia dan Timur Tengah. Nah, total ekspor sudah mencapai 3-4 ribu ton per bulan. Selain itu, selain terigu, Bogasari mengekspor pula produk sampingan, antara lain pelet untuk pakan ternak terutama unta ke Timur Tengah sekitar 40.000 ton per bulan. Nah, untuk menjangkau pasar regional yang lebih luas, pada tahun 2001, Bogasari Flour Mills juga mendirikan fasilitas blending plant di bawah Bogasari International di Singapura untuk memproduksi produk-produk adonan beku, tepung cepat saji, dan berbagai produk lain berbasis tepung. Pabrik Bogasari International berdiri di atas lahan 4.510 meter kubik di kawasan industri Tuas Avenue dengan investasi senilai 12 juta dolar dan kapasitas produksi 12 ton tepung spesial per jam. Kemudian strategi integrasi vertikal ke belakang pun digunakan oleh PT Bogasari, di mana anak perusahaan diakuisisi oleh anak perusahaan lainnya. Bogasari Flour Mills diakuisisi oleh perusahaan yang masih di bawah naungan Salim Group, yaitu PT Indosemen Tunggal Perkasa. Kejadian menarik terjadi pada tahun 1995 ketika Indofood Sukses Makmur mengakuisisi Bogasari Flour Mills senilai 1,4 triliun dari PT Indosemen Tunggal Perkasa. Dengan memiliki Bogasari Flour Mills, maka kebutuhan Indofood Sukses Makmur akan bahan baku mie instan menjadi lebih terjamin dibandingkan perusahaan pesaing lainnya. Hal ini juga berarti Indofood Sukses Makmur menciptakan barriers to entry bagi pesaing yang akan masuk ke dalam industri mie instan. Nah, pada tahun 1999 setelah derelegasi tata niaga tepung terigu dan gandum, maka Bogasari Flour Mills harus memasarkan produknya sendiri. Jaringan distribusi Indofood Sukses Makmur melalui anak perusahaannya khususnya Indomarko inilah yang digunakan oleh Bogasari Flour Mills untuk mendistribusikan produknya. Indomarko adalah distributor terbesar yang dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur yang memiliki armada lebih dari 1.400 kendaraan mobil box, 391 sepeda motor, serta fasilitas gudang yang berjumlah 126 yang tersebar di berbagai daerah dengan jumlah karyawan sebanyak 48.000 orang dan termasuk diantaranya merupakan tenaga penjualan. Sekitar 52% tenaga penjualan ini juga didukung oleh handheld komputer, yaitu sistem komputerisasi untuk menerima pesanan dari tenaga penjualan di lapangan. Nah, untuk memberi pengaruh pada lingkungan bisnis, tentunya diperlukan strategi, namun strategi yang digunakan harus dibedakan antara market strategi dan non-market strategi. Pada sisi market, ada 4 institusi atau aktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan
dalam mengimplementasikan strategi pada lingkungan bisnis market, yaitu customer, supplier, competitors, dan complementers, seperti yang disajikan pada gambar 5. Contohnya saja pada pasca krisis ekonomi 97-98, Bogasari Flour Mills menjaga hubungan dengan baik dengan pelanggannya, yaitu usaha kecil dan menengah atau UKM dan pihak supplier biji gandum Australian Wheat Board dan negara-negara eksportir gandum. Nah, di sisi lain juga Bogasari juga menciptakan halangan bagi pesaingnya dengan menciptakan saluran distribusi yang kuat bagi produknya, serta jaminan bahan baku bagi Indofood sukses makmur sebagai penghasil produk berbahan dasar gandum. Sedangkan untuk lingkungan non-market, khususnya dalam lingkungan sosial politik, bisa dilihat dalam gambar 6, perusahaan bisa mengarahkan strategi kepada aktor atau institusi seperti pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, dan politikus sehingga undang-undang, peraturan, atau isu yang ada di masyarakat bisa menguntungkan perusahaan. Pembentukan APTINDO, Asosiasi Produsen Terigu Indonesia, misalnya mewakili kepentingan industri tepung terigu nasional untuk bernegosiasi dengan pemerintah tentang tarif bea masuk tepung terigu impor. Program corporate branding dengan mensponsori olahraga juga secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap gambaran Bogasari Flour Mills kepada masyarakat tentang perusahaan yang peduli dengan pembangunan gizi bangsa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga melalui video pembahasan kali ini kita tentunya bisa semakin memahami bagaimana perusahaan menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta solusi bisnis apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mempertahankan bisnis mereka. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan, dan sampai jumpa. Bye-bye.